Di sebuah kota Siprus pada tahun 300 sebelum Masehi, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Zeno. Dalam perjalanan dari Fenisia ke Piraeus, ia mengalami sebuah musibah besar. Kapalnya tenggelam beserta seluruh muatannya. Karena satu peristiwa itu, sebuah peristiwa yang sepenuhnya di luar kendali, orang kaya ini tiba-tiba jatuh miskin dalam sekejap. Bayangkan kamu adalah Zeno. Bagaimana reaksi kamu jika seluruh karya hidup kalian terbuang sia-sia oleh kekuatan alam? Apa reaksi yang tepat? Apakah kamu akan marah? Sedih? Apakah kamu akan merasa hidup telah menipumu? Bagi kebanyakan dari kita, semua ini adalah reaksi yang normal, tetapi tidak bagi Zeno, bapak stoicisme. Satu perubahan kecil bertahan selamanya, dan satu perubahan kecil dalam pola pikir dapat menghasilkan perubahan yang lebih besar dan lebih berdampak di kemudian hari. Inti dari stoicisme adalah definisi penerimaan dan ketidakpedulian. Setelah membaca karya Socrates dan filsuf besar lainnya, Zeno menciptakan dan mengajarkan stoicisme. Menurut Zeno, meskipun kita tidak memiliki banyak kendali atas apa yang terjadi pada kita memiliki kendali atas bagaimana hal itu memengaruhi kita, dan kita harus menggunakan kendali ini dengan efektif. Alih-alih menangisi susu yang tumpah, atau dalam hal ini, barang yang tenggelam, Zeno berfokus untuk tetap tenang dalam situasi tersebut, tetap tenang dan netral terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Saat ini, orang-orang secara tidak sengaja memandang kaum Stoa sebagai orang yang tidak mudah patah semangat, orang yang tidak sering berlama-lama dalam emosi ekstrem, mengalami hal-hal seperti luapan amarah atau kecemasan. Namun, gagasan di balik stoicisme jauh lebih dari itu. Alih-alih sekedar cara untuk menggambarkan orang-orang yang tidak emosional, stoicisme adalah cara untuk memandang, menggambarkan, dan memahami dunia. Stoicisme adalah cara hidup, dan cara hidup itu telah bertahan selama berabad-abad. Filsafat Stoa dapat diterapkan pada situasi saat ini dengan cara yang sama seperti diterapkan ribuan tahun yang lalu, dan dampaknya sangat bermanfaat. Stoicisme memungkinkan kita memproses emosi negatif dari pengalaman negatif dan mengubahnya menjadi pikiran yang memberi kita perspektif unik tentang dunia. Perspektif adalah segalanya, dan setiap orang di dunia memiliki pengalaman yang berbeda sehingga perspektif mereka pun berbeda. Sejak kaum Stoa berkumpul, berdiskusi, dan mengajarkan filsafat di tempat umum, filsafat umum mereka pun dikenal luas. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Stoa dapat sangat bermanfaat bagi siapapun, sehingga tidak masuk akal bagi mereka untuk menyembunyikan pengetahuan itu di balik 4 dinding sekolah atau halaman istana. Hasilnya, semua orang, mulai dari budak hingga kaisar, dapat belajar dan menjadi seorang Stoa, dan mereka pun melakukannya. Beberapa tokoh Stoa paling terkenal di dunia antara lain Epictetus, yang berarti diperoleh karena ia pernah dimiliki sebagai budak. Seneca, seorang negarawan ternama, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi serta sebagai salah satu orang paling berkuasa yang pernah hidup. Para penganut Stoa awal mempraktekkan apa yang mereka ajarkan, menghindari segala bentuk segregasi dan memimpin perjuangan melawan ketimpangan. Mereka bahkan menciptakan kata kosmopolitan yang secara harfiah berarti warga dunia. Inilah jenis persatuan dan kebersamaan yang dikhotbahkan oleh para Stoa. Jadi, mengapa begitu banyak orang menganut stoicisme sebagai cara hidup? Di dunia yang penuh dengan kejadian tak terduga, emosi kita cenderung menghalangi segala sesuatunya. Kenyataannya, kita tidak benar-benar bersedih karena hal buruk menimpa kita. Kita bersedih karena hal buruk tak terduga menimpa kita. Hujan adalah hal yang baik. Hujan membantu menyiram tanaman kita, menyediakan air untuk ternak, dan menjaga suhu tetap sejuk dan lembab. Namun kenyataannya, ketika awan gelap menghampiri kita di luar tanpa payung, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Jadi, mengapa kita tidak mulai menangis saat hujan mulai turun? Karena meskipun situasinya buruk, kita telah belajar untuk mengharapkan hujan. Itu sesuatu yang tak terelakkan. Kita tak bisa mengendalikan cuaca meskipun itu buruk, dan hujan akan berlalu serta cahaya akan kembali. Stoicisme mengajarkan kita bahwa dengan cara yang sama, kita harus siap menghadapi segala hal buruk yang mungkin terjadi. Bayangkan hasil terburuk, dan berpuaslah karena tahu itu bisa saja terjadi. Salah satu latihan stois dikenal sebagai ketidaknyamanan sukarela, sebuah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur. Tidurlah di lantai dapur, mandi air dingin padahal biasanya mandi air panas, makan kentang saja selama beberapa hari, dan hal-hal seperti ini. Latihan ini membantumu memahami bahwa sesulit apapun keadaan, kamu pasti akan tetap bertahan dan berpotensi berkembang jika pola pikir kamu tepat. Dengan mampu bertahan dalam situasi-situasi yang tidak nyaman ini, secara tidak langsung kita mempersiapkan mental kita untuk kemalangan di masa depan. Kita tumbuh besar dengan diajari berbagai hal di rumah, di sekolah, dan dengan mengamati dunia sendiri.
Masalahnya, seringkali ketiga sumber pengetahuan ini mengajarkan kita dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya, perlukah kita menginternalisasi semua pengetahuan ini? Jika ya, tanpa disadari kita bisa menetapkan ekspektasi yang tidak realistis untuk hidup kita, yang pada akhirnya membuat kita kecewa dan tidak puas. Itu bukanlah cara hidup yang benar. Kita seharusnya fokus pada peningkatan diri, untuk diri kita sendiri. Kita seharusnya melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri dan hanya untuk alasan itu. Mengikat harapan eksternal atau keterikatan sekunder apapun pada tindakan yang kita ambil hampir selalu berujung pada kekecewaan. Seringkali kita akhirnya mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal eksternal. Menghabiskan semua uang untuk mobil mewah, rumah, atau bahkan memulai keluarga. Terkadang kita melakukan semua hal ini karena nilai eksternalnya, bukan nilai internalnya. Stoicisme mengajarkan bahwa jika kamu menjalani hidup dengan cara ini, kamu akan menempatkan kebahagiaan itu di tangan kekuatan eksternal, kekuatan yang selalu bisa gagal. Mobil hampir selalu mogok, bencana alam menyapu bersih seluruh kota, dan angka perceraian semakin tinggi setiap tahun. Padahal bahkan hal-hal gratis dalam hidup pun ada harganya. Harga ruang, baik fisik maupun mental. Seperti yang pernah ditulis Seneca, belajar hidup dengan lebih sedikit akan menciptakan ruang dalam hidup untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Sebaliknya, kita harus menempatkan kebahagiaan kita pada nilai intrinsik kita sebagai manusia dan pada apapun yang tidak kita miliki atau dapat kita peroleh secara fisik. Kita harus memilih untuk berusaha sebaik mungkin tetap tenang, apapun yang terjadi dalam hidup. Karena apapun yang kita inginkan, pada akhirnya kita tidak memiliki kendali atas sebagian besar hal yang terjadi pada kita. Tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Itulah yang disebut dikotomi kendali, prinsip terpenting dalam filsafat Stoa. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita harus belajar memisahkan apa yang dapat kita kendalikan dari apa yang tidak dapat kita kendalikan. Kita perlu menentukan nilai kita bukan dari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi dari hal-hal yang dapat kita kendalikan. Berjuang mencapai tujuan adalah sifat yang baik, tetapi menyerah ketika hal-hal itu tidak berjalan sesuai keinginan, dalam sudut pandang Stoa itu hanya akan menjadi sia-sia. Membuat video YouTube jauh lebih mudah daripada menjadi seorang kaisar Romawi, tetapi terkadang tetap saja menantang. Pertama, kita harus membentuk ide yang membutuhkan waktu lama. Lalu, riset ide tersebut, buang karena kurang bagus, mulai lagi dari awal, tulis naskah video, buat video, edit, buat thumbnail, judul, dan semua yang lain sebelum memutuskan untuk menguploadnya. Semuanya terserah kita. Namun setelah kita mengklik tombol unggah, kendali akan beralih sepenuhnya ke algoritma YouTube. Namun banyak orang menilai kesuksesan channel YouTube atau akun Instagram mereka berdasarkan jumlah tayangan dan pelanggan atau pengikut yang mereka miliki. Kaum Stoa mengajarkan sebaliknya bahwa kita harus menilai kesuksesan pekerjaan berdasarkan jumlah usaha yang kita lakukan, bukan hasil dari harapan eksternal. Percayalah pada prosesnya. Bayangkan, seseorang yang telah bekerja keras di pekerjaannya selama 6 bulan terakhir. Ia sekarang merasa pantas mendapatkan promosi sehingga ia mendatangi atasannya dengan laporan kinerjanya. Tapi atasannya hanya mengucapkan terima kasih, tidak memberinya promosi, dan ia pulang dengan pikiran bahwa ia pasti buruk dalam pekerjaannya. Ia tidak mempertimbangkan bahwa mood atasannya mungkin saja sedang marah, orang lain mungkin lebih berkualifikasi saat itu, atau mungkin perusahaan sedang merugi dan tidak mampu menanggungnya. Dia tidak tahu alasannya, tapi dia tetap kesal. Seandainya dia hanya mementingkan kualitas laporan kinerja yang diserahkannya, terus melakukan apa yang dia lakukan untuk mendapatkan promosi yang diinginkannya, dia bisa saja jauh lebih bahagia secara keseluruhan. Dengan perspektif yang tepat, tujuannya tidak akan berkurang, melainkan hanya tertunda. Pembingkaian ulang pola pikir inilah yang krusial. Seorang Stoa sejati tidak memandang kesuksesan mereka berdasarkan keuntungan finansial dari usaha mereka, tetapi merasa terhibur oleh kenyataan bahwa mereka dapat menjalani hidup nyaman tanpa semua hal yang dapat dibeli dengan uang. Ada 4 kebajikan utama stoicisme, yaitu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memisahkan antara apa yang internal dan apa yang eksternal, dan kemampuan untuk memilih reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi pada kita. Seperti yang dikatakan Viktor Frankl, antara stimulus dan respons terdapat ruang. Di ruang itulah terdapat kekuatan kita untuk memilih respons kita. Keberanian menimbulkan 2 kata, yaitu bertahan dan melawan. Pengendalian diri atau moderasi adalah apa yang baru saja saya lakukan di sana, berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit, mengatakan lebih banyak dengan lebih sedikit kata. Keadilan adalah kebajikan yang paling penting.
Ajaran ini mengajarkan agar tidak seorang pun boleh menyakiti orang lain karena kita semua dilahirkan untuk satu sama lain, untuk berbuat baik satu sama lain dan bukan untuk diri kita sendiri. Nelson Mandela adalah salah satu pemimpin Afrika paling terkenal di dunia. Saat melawan apartheid, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 27 tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan dari penjara, ia terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Dan dengan demikian, banyak orang mengira ia akan menghukum secara brutal semua orang yang terlibat dengan apartheid atau pemejaraannya. Namun tentu saja, ia tidak melakukannya. Selama berada di penjara, Mandela membaca karya Marcus Aurelius dan mempelajari banyak nilai inti stoicisme yang semuanya ia praktikkan sepanjang hidupnya. Alih-alih menyerukan pemimpin pelaku kesalahan, Nelson Mandela malah mendesak rakyatnya untuk mencari yang sebaliknya, untuk bersantai dan membangun kembali. Ia menekankan bahwa masa lalu kini berada di luar kendali mereka, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menemukan cara untuk maju dan membangun bangsa yang lebih baik. Ini adalah cara kaum Stoa. Bahkan dalam situasi tergelap sekalipun, kita dapat mengisi hidup kita dengan makna dan kebahagiaan hanya dengan menemukan tujuan itu. Namun, seperti yang banyak dari kita ketahui, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini sebuah proses sama seperti hal lainnya. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Singkirkan yang lama, lalu sambut yang baru. Untuk mengatasi masalah kebahagiaan kita, kita harus melatih harga diri. Dengan mengalihkan definisi nilai kita kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat berhenti terpaku pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dan secara keseluruhan, kita dapat menjalani hidup yang jauh lebih bahagia dan lebih memuaskan. Stoicisme membantu kita melewati badai masa lalu dan masa kini menuju perairan yang lebih tenang dan damai. Dan jika kapal kita tenggelam dan kita semua tenggelam, kita dapat berdamai dengan kenyataan bahwa kita telah menjalani hidup yang baik, meskipun tidak selama yang kita harapkan. Karena ingatlah, segala sesuatu pasti ada akhirnya.